Meja makan di rumah itu sebenarnya biasa saja, tetapi malam ini terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang aneh, dan tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kursi kayu tua yang biasanya berderit, kini sunyi. Sunyi yang tidak wajar, seperti rumah itu ditelan oleh keheningan. Lampu bohlam tua terlihat menggantung di atas meja, diam membisu, dengan cahaya samarnya yang redup, membuat bayangan menari-nari di dinding. Andi mencoba memperhatikan bayangan itu, anehnya bukan bayangan kursi saja yang ia lihat, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di antara bayangan-bayangan itu, terus berpindah, dan berkelebat dengan cepat. Tak lama ibunya meletakkan makanan, nasi, sayur, dan lauk sederhana. Tapi entah kenapa, aromanya tercium hambar, seperti tak ada makanan di hadapannya. Tak lama, ayah dan ibunya duduk bersamanya. Mereka tidak berbicara, tidak juga menyentuh makanan, hanya menatap Andi, dengan tatapan kosong, nan datar, bahkan tidak berkedip sedikitpun. Andi tampak ragu, ia hanya menatap makanan di hadapannya. Perlahan, lampu bohlam di atas kepala Andi berayun sedikit. Ia pikir mungkin tertiup angin, meskipun ia tahu pintu dan jendela rumah itu tertutup. Tak mungkin angin bisa masuk dari luar. Lampu di atas kepalanya terus bergoyang, mengeluarkan suara deritan pelan yang aneh. Andi mencoba memperhatikan ayah dan ibunya, setiap kali lampu itu berayun, bentuk wajah ayah dan ibunya tampak berubah sedikit, terlihat lebih pucat, dan sedikit membiru, dengan lingkaran hitam di mata yang tampak jelas. Detik demi detik berjalan semakin menegangkan. Andi mencoba menyuap sedikit nasi, berusaha mengalihkan perhatian. Tapi, makanan yang masuk ke mulutnya terasa aneh, seperti ia memakan kayu yang sudah lapuk. Suasana makan juga terlalu sunyi. Bahkan suara sendok menyentuh piring tidak terdengar sedikit pun, seolah semua suara diserap oleh keheningan. Beberapa menit berlalu, Andi hanya diam, duduk di meja makan, sampai akhirnya, Andi menyadari sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Saat ayahnya bangkit berdiri untuk mengambil air minum di dapur, terlihat tidak ada jejak bayangan di lantai. Yang seharusnya, lampu di atas kepala Andi sudah cukup untuk membuat bayangan. Tetapi bayangan ayahnya tidak ada. Andi kaku. Ia perlahan memalingkan kepala ke arah ibunya. Ibunya masih duduk dengan tatapan kosong melotot, dan dia juga tidak memiliki bayangan. Nafas Andi tercekat, pupil matanya terbuka lebar. Sesaat kemudian ia mendengar sesuatu lagi, suara langkah ayahnya yang kembali dari dapur. Tapi langkah itu tidak bersuara sama sekali, padahal lantai kayu tua rumah itu selalu berderit jika diinjak. Tetapi kini, seakan langkah ayahnya benar-benar melayang di atas lantai.